Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang menurut saya sangat mengedukasi, supaya kita dapat menghargai bagaimana penafsiran, bagaimana mengartikan kitab orang lain. Jangan menjadi seolah-olah paling tahu agama orang lain, lalu ngeklaim segala sesuatu sesuka hati Anda. Kali ini ada beberapa ustadz yang tampil, yang selama ini banyak mengoceh di media dengan membahas kekristenan, lalu dihajar habis oleh rekan kita untuk menunjukkan apa yang ia katakan itu semua di luar konteks, bahkan identik, lompat sana lompat sini. Ustadz ini sudah terkenal dengan cara dia menafsirkan Alkitab, tapi masih banyak orang yang mempercayai ucapannya yang keliru soal keyakinan orang lain. Teman-teman, jangan skip, buka mata Anda, buka pikiran Anda, dan semoga kita dicerdaskan supaya kita tahu menempatkan diri di berbagai macam pandangan, bukan satu pandangan. Ini dia videonya. Cerita dongeng semua Al-Quran itu. Tapi lucunya umat Islam percaya sama cerita anak. Makanya Yahudi itu melepeh Islam. Yahudi itu nggak sudi sama Islam, karena cerita mereka itu cerita anak-anak dengan terang benerang dijadikan ayat sama Islam. Ya, terus di dalam satu Tawarik nih ya, saya tunjukkan ya. Di dalam satu Tawarik 16 ayat 26 dikatakan apa? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi Allah SWT itu sudah dinyatakan sebagai sesembahan berhala. Itu ya. Lanjut, nih saya tunjukin lagi. Bentar, boleh di-pause bentar? Nah, ini ya. Jadi Abdul Muthalib itu mempersembahkan Abdullah kepada Dewa Hubal. Yang kemudian Abdul Muthalib ini membawa cucunya yaitu Muhammad berdoanya kepada Allah. Jadi nyambung nggak? Sesembahan berhala itu sama dengan sesembahan Islam. Jadi sesembahan Islam ya sesembahan berhala. Makanya Muhammad mengajarkan apa? Cium batu Hajar Aswad. Di dalam hadis Ahmad 5364 dikatakan menghapus dosa. Sedangkan di dalam Quran surat 39 ayat 53 belum menghapus dosa. Jadi Islam ini nggak punya Tuhan, Tuhannya itu batu. Tuhanmu itu batu, tuh makan batumu tuh. Lalu Muhammad juga mengatakan, siapa yang meminum kencingnya maka diharamkan masuk neraka. Nah, minum kencing Muhammad aja Muhammad bisa mengatakan nggak masuk neraka. Bahkan di dalam Quran, taat kepada Muhammad, taat kepada Allah. Kok bisa ada pribadi yang tidak dikatakan bersalah sedikit pun disetarakan sama Tuhan? Loh ya, Tuhanmu itu bukan Allah, Muhammad. Makanya Islam itu kepanasan kalau Muhammad itu disenggol. Kenapa? Karena anak yatim. Karena Tuhannya itu Muhammad. Allah di dalam hadis ya, Muhammad mengatakan di dalam hadis Tirmizi 447, ketika umat Islam itu sholawat kepada Muhammad, maka Allah sholawat kepada mereka 10 kali. Lihat, Muhammad perintah Allah. Jadi Allah itu sudah diinjek-injek sama Muhammad, gitu ya. Lalu misalkan di dalam hadis Tirmizi 2538 di situ dikatakan wanita itu paling banyak masuk neraka. Di dalam hadis Muslim 2596 di situ dikatakan wanita kenapa banyak yang masuk neraka, karena dia itu menolak nikmat dari suami, nggak mau diajak senggama, makanya dilaknat oleh malaikat. Ternyata peranan malaikat dalam melaknat itu bisa membuat umat Islam, istri-istri wanita-wanita itu masuk neraka. Jadi wanita itu dieksploitasi. Surah 4 ayat 34 wanita itu dipukul. Di dalam surah 4 ayat 15 wanita itu boleh dikurung sampai mati. Lo ajaran gini kok dikatakan agama Yesus itu Islam dilepeh. Surah 56 ayat 35 sampai 36 Islam itu mengajarkan surga memecah perawan. Sedangkan Yesus di dalam Matius 22 28 sampai 30 dikatakan kalau di surga itu ada kawin maka ajaran setan. Jadi Islam itu setara dengan ajaran setan kata Yesus. Silakan. Sorry Bang Jeki. Harusnya sebagai host tolong ini diperingatkan ya narasi dari Sini Ahmad ya. Oke. Kamu aja bawa ke pribadi, saya nggak ada bawa ke pribadi. Saya ke tema. Silakan lanjut aja Mbak Endang. LGBT lo, lalu gua normal lucu. Pribadi minta tolong Mbak Endang, dan kepanasan lah. Kalau kamu udah nyungsep tidur aja di pojokan. Udah nyungsep kamu, udah malu. Kamu bantah data saya kalau mampu. Bantah. Tidak ada satupun Islam yang bisa membantah saya. Itu waktu saya LGBT, diam dulu kau. Ya, dijalankan waktunya Kak Ica. Dijalankan aja udah nyungsep dia. Siapa yang menyerang pribadi, maaf saya akan turunkan. Maaf. Iya, dia tadi nyerang Islam, Ica. Lu didiamkan dia. Perhatikan ini ya. Saya berbicara langsung dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah kenal Yesus dan tidak mengakui sebagai nabi dia. Tuyan, dia selesai lah, akhi. Dia selesai lah, akhi. Enba, Shal benar. Mihu Yehoshua Hamasiah, Yesus. Ayo dia Yesus.
يهوشوا أنت بتتكلم يشو Yehoshua Hamasiah Yesus kata dia نصريم who Nevi lo Nevi لودافي lo Nabi oh dia bukan Nabi katanya ini لو نبي lo Nabi lo Mesia Yehoshua lo Mesia. Oke ya. Nah, oke. Nah, Jadi orang Yahudi sendiri yang tahu bahasa Ibrani itu mengaku Yesus bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang Mesias. Perhatikan ini ya. Jadi saya tadi membahas di dalam original teks tidak pernah kemudian Yesus itu menyembah Theos. Yang disembah oleh Yesus adalah Allah. Ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Arab, ini bahasa Ibraninya ya. Ini apa namanya? Ibrani modernin, Ibrani klasik, ini Ibrani kursif. Ya. Allah. Jadi yang kita permasalahkan di sini adalah sebetulnya yang disembah oleh orang Kristen ini siapa? Lalu kenapa dia menjiplak Allah yang milik umat Islam gitu loh? Nyi Ahmad, kalau kamu mengatakan kamu melebar kemana-mana ya, jadi dua orang ini tidak sanggup kemudian menjawab pertanyaan kami. Yesus itu didoakan saudara. Matius 21 ayat ke-9 ya, di dalam bahasa Ibraninya. Hosana leben David. Semoga kiranya keselamatan bagi anak David. Kenapa Yesus tidak disalib? Karena buah dari apa? Buah dari doa para umatnya pada saat itu. Di mana para umatnya kalau kita cari ya dengan kata kunci Hosana, itu akan banyak muncul di banyak ayat. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat saudara. Makanya satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana. Kenapa? Karena kata Hosana artinya adalah ya semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ternyata tidak ada jaminan Yesus selamat. Yang membuat Yesus terjamin selamat itu adalah buah dari doa. Berdoalah maka akan kami kabulkan, ketuklah pintu maka akan kami bukakan itu pintu, menurut Matius ya. Jadi kamu jangan melebar kemana-mana. Yang kami tekankan di sini adalah dari tadi kami bertanya, itu Allah ada di dalam Greek Bible yang mana? Coba perhatikan, kalian cari dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada kata Allah di situ. Lalu kalian membuat sebuah narasi, bagaimana dengan ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad itu berkiblat kepada nenek moyangnya Ismail. Nenek moyang Ismail berkiblat kepada Abraham. Yang disembah oleh Abraham tidak pernah yang bernama Yesus. Tidak pernah yang bernama Isa. Yang disembah oleh Abraham adalah Allah. Datanya jelas. Malah ngalor ngidul nggak jelas. Kalau tidak sanggup untuk menjawab, katakan tidak sanggup. Jangan ngalor ngidul kemana-mana saudara. Ya, silakan Bang Sidik. Oke, inilah si Nyirati ini. Ya, yang jadi pedoman kalian umat kekristenan ini, contoh si Nyirati ini, pikirkan baik-baik, gitu loh. Kalian pikirkan baik-baik. Ini model kayak Nyirati kalian jadi panutan. Waduh, ditanya lain jawab lain. Nah, kalau kamu tentang penghapusan dosa, udah berapa kali saya jawab kamu ya. Tentang batu hajar aswad itu tidak ada mudarat sedikit pun itu ya. Dicium sama seperti gini loh. Saya cium malah, oke dada sayang ya. Apakah saya sembah batu HP itu? Tidak. Kan sudah ada penjelasan, udah berapa kali saya jawab. Nah, kalau kamu membawa itu, nah kamu buka ini Yesaya 4:12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, gitu ya. Yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini penghapus dosa ini. Yesaya 14, apa lagi? Nah, dan kalau kamu membawa batu, nah kamu buka di dalam Kisah Para Rasul, yang kamu sembah itu Yesus. Di situ dikatakan apa? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti itu batu yang kau sembah itu. Nah, sekarang di mana di dalam Al-Qur'an ya Allah itu batu? Gak pernah ada. Dan udah berapa kali kamu nyungsep, kamu kan ada Jack Sembiring aja kamu naik. Kalau enggak kamu ulang kaling kamu sama saya ya. Nah, Yesaya 26 nomor 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jedar-jedor kamu ya. Ibrani 12:29, ajaran apa ini kamu ya? Kamu makanya jangan kabur-kabur. Ibrani 12:29 ya. Nah, ini Tuhanmu ada berapa? Ya, ini Ibrani 12:29. Sebab Allah kita adalah api. Nyirati, Allah kita adalah api. Nah, berapa Tuhanmu? Batu. Nah, kamu bawa batu gitu loh. Ya, Nyirati ini jadi panutan ini kekristenan terhadap kamu. Waduh, parah loh. Parah, bisanya kamu cuma menghujat. Lanjut, Pester. Oke, silakan Bang Jeki Sembiring ya. Oke, mungkin berapa kali putaran lagi kak ya? Nanti saya ada kegiatan sebenarnya. Oke, baik. Saya Jam satu berapa kali Bang putaran kegiatannya Bang? Ya? Nanti biar ada teman nanti biar gantiin Bang Jeki. Jam 5. Oh iya, boleh nggak apa-apa nanti dinaikin siapa satu apologet yang ini. Kalau misalkan nggak ada, biar saya sendiri juga bisa. Ada. Ini anak-anak kok ini. Baik. Nanti saya bukain semua, saya bongkarin Islam. Nanti saya pun jawab semua pertanyaan mereka. Silakan, Pester. Silakan
Saya sedikit ya, karena tadi banyak mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak diketahui ya teman-teman. Jadi menurut saya jangan sembarangan tafsir kalau tidak tahu ya, karena sesungguhnya teman-teman Islam juga tidak mengetahui tentang Injil dan Taurat ya. Pengetahuan itu ada pada kami karena kami yang beriman, kami pegang barang itu ya. Jadi kami bukan sekedar beriman, kami beriman dan kami pegang barang itu. Tadi Bro Yonatan mengatakan ya, mengambil ayat sesuatu yang saya hanya meluruskan ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan begini ya, Yesus mohon didoakan, tadi kata Hosana itu bagaimana dengan Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Tadi kalau dikatakan Hosana sebagai artinya keselamatan bagi dia atau keselamatan bagi Yesus, sekali lagi teman-teman ini mohon maaf saya pakai diksi miskin dalam konteks ya, miskin dalam konteks. Kenapa? Tidak mengerti konteks. Jadi waktu kita baca tulisan hari ini tidak bisa kita terjemahkan mengertikan dalam konteks orang Indonesia hari ini ya. Ketika orang bahasa Inggris mengatakan bless the Lord ya, bless the Lord itu artinya diberkatilah Tuhan. Apakah itu artinya kita mau memberkati Tuhan? Ya, jadi nggak mengerti konteks gitu loh. Nah, orang Yahudi itu punya konteks. Sama seperti mengatakan hidup raja, loh, memang rajanya mati. Ya, nah itu nggak mengerti konteks. Bagaimana Hosana itu juga dipakai bagian daripada liturgi, ya, bahwa Allah itu sang pemenang, Tuhan kita itu adalah sang raja, yang dimana keselamatan bagi dia, kehidupan bagi dia. Itu sama seperti hidup raja, ya, bless the Lord, diberkatilah Allah. Loh, bagaimana mungkin kita mau memberkati Allah? Ya, nah sekarang di sini Yesus mengatakan kamu belum minta ya apapun dalam namaku. Jadi orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Ya, ini tentu saja tidak diajarkan oleh Nabi Isa atau dalam Islam tidak diajarkan. Ya, seperti itu. Kalau ini dianggap Injil yang palsu. Ya, nah pasti ini dianggap yang palsu, tidak sesuai. Ya, Yesus juga mengatakan dalam Matius 18:20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Jadi dalam nama siapa? Dalam nama Yesus yang adalah Allah. Di situ aku ada. Ya, di tengah-tengah mereka. Nah, itu tadi. Jadi tolong jangan sembarangan mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak diketahui ya maknanya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tadi Bro Asidik juga ya menggunakan atau pakai ayat Alkitab dengan sembarangan dan serampangan ketika menerjemahkan ya Yeskiel 4 ayat 12 bahwa makanlah roti itu seperti jelai bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia supaya kering di hadapan mereka. Dalam konteks apa ini penghapusan dosa? Ya. Di mana di situ dikatakan bahwa itu menghapus dosa? Nah, ya. Nah, saya kira itu tadi adalah pernyataan yang tidak sesuai dan sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Ayat ini tidak menjelaskan itu. Ya, tidak menjelaskan itu. Penggambaran Yeskiel kepada orang Israel waktu itu sangat dalam sekali. Ya, tapi saya kira tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Jadi di sini tidak berbicara tentang itu menghapus dosa. Sama sekali tidak ya. Silakan, Bang. Hinaan dari pelayan. Ya, oke, itu udah sering dijawab sebenarnya. Boleh diperbesar Kak Ica, boleh di-pause dulu. Waduh, waktuku kebuang. 1 detik sangat berharga ini. Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi Asidik ini kelihatannya memang marbot abal-abal ya. Sedangkan di dalam hadis ya Musnad Ahmad 5364, Isnad Hasan di sini dikatakan. Ini ya, Nabi Muhammad bersabda mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kok bisa kamu mau bohong? Kamu kira ketemu anak pesantren yang nggak ngerti apa-apa, ketemu ustadz yang bodoh. Loh, saya ini orang gurunya ustadz kok. Kiai Haji aja nggak mampu menghadapi saya. Belum saya bilang lagi, batu Hajar Aswad ini batu mens yang dilap-lapin sama mens orang pagan Quraisy. Batu ini batu kloset. Nah, saya tunjukkan datanya semua, kamu ngerti apa? Kalau nggak ngerti apa-apa tidur aja ya. Jadi begini loh, ada sifat Allah yang di luar dari Allah yang adalah batu. Jadi kita bicara apa? Apakah Allah itu ada? Nah, nanti kalau pendapat dari orang Wahabi mengatakan Allah itu rambutnya kribo, tangannya 2 di kanan, mereka tidak mau mentakwil, mereka nggak mau mensifati Allah. Orang kalian konsep ketuhanan aja masih cakar-cakaran kok. Orang Wahabi sama orang Ahlussunnah wal Jamaah sama sekte yang lainnya itu beda-beda pemahamannya tentang sifat Allah, tentang nanti bagaimana akidahnya seperti apa, beda-beda Islam itu. Nggak ada konsili. Kalau kekristenan sudah final Tritunggal. Ya, makanya makna Allah itu adalah sesembahan, Tuhan itu adalah penguasa yang sumbernya dari Bapa. Makanya Yohanes 5 ayat 22 diserahkan penghakiman itu kepada Yesus. Ya, begitu juga di dalam Matius 28 ayat 18 yang mana Yesus kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Ya, berasal dari siapa? Berasal dari Bapa. Ya, dan Roh Kudus itu dikatakan yang keluar dari Bapa. Jadi jelas semua relasinya, kesadaran realita konkret di situ. Oke. Terus gini, Allah kan dikatakan di dalam surat 39 ayat 53. Ini yang tadi nggak bisa dijawab. Bahwasanya Allah itu menghapus dosa. Allah lah yang menghapus dosa. Kemudian ada batu, benda mati yang dijadikan yang adalah milik dari orang-orang pagan Quraisy, yang mereka pun mempercayai ini dari Ibrahim yang cerita turun-temurun, cerita dongeng.
Nah, kemudian umat Islam mengambil batunya itu dikatakan sebagai batu yang menghapus dosa. Muhammad pun ketika dikatakan di dalam Ahmad 1504. Waktu habis ya. Ya. Bang Sidik, Oke, duluan aja, sedikit Bang sebentar Sidik. Bang Yonatan, sebentar izin. Iya, ya. Jadi gini, saya kan mau pamit ini, kawan saya ada kegiatan sebentar, ada pelayanan. Ya, Saya aku tunggu mau jawab dulu. lo yang tadi lo. Aku mau Ya, jawab. lo. jangan kabur ya Endang ya. Sidik kalian di sini kalau perlu LGBT ditambahin lagi jangan Islam. Saya mau kabur. Iya. sebentar. Minta waktunya Iya. sebentar. Jadi gini Enggak kan, ada yang kabur. untuk ini ya diskusi saya besok dengan siapa Bro Ali itu saya batalkan karena begini ya, guru saya ya pastor saya melarang untuk diskusi apalagi temanya seperti itu karena itu tidak ada keuntungan di kita, bahkan itu berbahaya di saya ya, sekalipun saya bisa memaparkan itu cukup banyak. Nah tapi saya berkasih kesempatan Bro Ali, saya tidak akan bertanya ya. Bro Ali silahkan kalau mau masuk ke room saya tiap malam akan live. Bro Ali masuk ke room saya, tanya tentang korelasi yang Bro Ali maksud tentang pagan di Kristen itu di room saya nggak akan nanya ya. Nah karena memang saya dilarang ya, dalam hal ini saya menghargai guru-guru saya ya, pastor saya menghargai ya, makanya itu tidak menguntungkan bagi saya. Kalau saya memang jelas saya pelayanan di mana, kegiatan di mana itu jelas, karena itu akan berbahaya untuk pelayanan secara onsite ya. Nah, jadi kalau misalnya Bang Kiamat kan dia adalah suara-suara yang tidak kelihatan yang memang harus dimunculkan. Nah, tapi kalau saya jelas ya seperti itu. Nah, maka daripada itu tema itu sekalipun saya menang bisa jadi besok saya di Temanya apa, Pastor? Temanya apa? Udah, jangan curhat nanti aja itu dikoordinasikan itu ya. Oh ya, nanti kalau mau ini sama saya nggak apa-apa. Kalau Islam yang berani berdebat sama saya, kita atur waktu pakai timer yang bagus gini. Oke, Ya. nggak apa-apa. Tapi Saya tadi mau saya sudah Islam itu sampai berapa sih? Tapi kalau Bang Ya. Ali nanti mau masuk ke room saya bertanya apa saja, saya nggak tanya, tenang aja. Saya akan jawab. Ya, kira-kira gitu ya. Terima kasih ya, Kak Ica ya. Islam Teman-teman biasa lain. lah, modal tanya. Ya, thank you semua, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati, Pastor. Oke, jangan kabur ya, Sidik sama Endang. Lanjut Oke. lagi. Ya, begitu lo kebanyakan gaya lo. Silakan Bang Sidik duluan aja. Oke, nah, ini dia membawa hadis ini loh. Nih, dia membawa hadis Ahmad. Iya, isnad Hasan. Dia bayar aja. Nah, ini tentang rukun ya. Tunggu, tentang rukun ini dia bawa ini loh. Ini isnad Hasan. Nah, kalau kamu masuk di dalam sahihnya, ini loh Bung. Makanya kamu nggak pelajari tentang Hasan, Sahih, Sanad, Matan, Rawi. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan cuma congor, nggak tahu apa-apa kamu. Udah berapa kali saya jawab tentang batu itu ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad ya turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih dari susu. Ya, dosa manusia yang membuat ini. Jadi di sini dosa manusia yang membuat hitam. Tapi kalau kamu bahas tentang itu di sini ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah ya, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut bentar saya cari poin ya. Jadi di sini udah berapa kali saya jawab kepada kamu Kiamat, cuman kamu terlalu banyak apa ya. Ntar di pause dulu, host, tolong di pause. Oke. Bingung ya? Ya nanti Ya, saya lo kasih. bingung, Kalau udah berapa kali saya jawab lo ini. pakai website. Oh, Oh, iya, website. iya, lanjut. Kamu udah berapa kali saya jawab? Udah kesekian kali. Di Rumbili juga sudah saya jawab berkali-kali nih. Ini aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Lantas Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi tidak ada membawa apa-apa ini Kiamat. Tahu nggak? Ya. Nah sekarang kalau kamu buka di dalam Yesaya ya, Yesaya 6. Nah ini batu menghapus dosa loh, batu bara. Tetapi seorang daripada Seraphim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah, menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Itu maka ketampul kamu ya. Apalagi ya, Ciamat, kamu mau narasi apa Ciamat? Bang Yonatan udah siap? Bang Yonatan? Siap. Silakan Bang Yonatan. Iya. Ini ya, jadi Yesus itu gak selamat saudara ya. Dia selamat dari peristiwa penyaliban karena didoakan Hosana bagi anak Daud. Ternyata Yesus didoakan. Makanya kata Hosana ini tidak pernah diterjemahkan ya di dalam Perjanjian Baru. Karena Yesus didoakan. Makanya Yesus selamat dari peristiwa penyaliban adalah berkat dari doa-doa umatnya pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat Mizmor Daud 118 ayat 25, kata Hosana ini diterjemahkan. Nih ya. Di dalam Mazmur 118 ayat 25, kata Hosana diterjemahkan. Ini arti Hosana yang saya bold biru ya. Berilah kiranya keselamatan. Kita lihat di dalam original teksnya. Di dalam Shefer Tehilim Perek Meah Ferek Meah 118. Ferek Meah Esre Semonesre. Di dalam pasal ke-118 atau Meah Ve Semonesre pasal 18 ayat ke Esrim Ve Hames, kita lihat di sini. Ana Adonai Hoshana.
ana Adonai aslihna. Kata Hosana di dalam Tehillim diterjemahkan saudara, artinya boleh kiranya keselamatan. Tetapi kata Hosana di dalam Matius tidak pernah diterjemahkan. Bahkan di dalam diksi dan narasi yang lain, di dalam Injil-Injil yang lain tidak pernah. Kenapa? Karena Yesus itu didoakan, ya. Dan di dalam Torah kita berbicara tentang penyembahan, namanya Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Sebagaimana termaktub di dalam Zakaria 12 atau Stayim Esreh, ya, pasuk Ehad. Di sini disebutkan Masya debar Adonai al Yisrael neyum Adonai noteh shamayim peyoshed aretz peyosher ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada dalam diri Yesus adalah ciptaan Allah, sama persis dengan apa? Dengan Wahyu 3 ayat ke-14. Kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Kemudian tadi Nyi Ahmad kamu berbicara tentang Al-Quran. Ingat, gospelmu ini nggak jelas asal usulnya. Karena nggak jelas asal usulnya, kita lihat Markus 15 ayat ke-27, ada bunyi ayatnya. Kayesun hauto setauroshin doa lestas enadesyon kay ena esyon numon hauto. Perhatikan ya, ayat ke-28-nya kosong, saudara. Ini ya, ayat 28 ya. Jeng-jeng kosong. Kenapa kosong? Karena ayat Alkitab, gospel gak jelas asal usulnya. Gimana bisa kita lihat di sini ya, di dalam tafsir Perjanjian Baru halaman 165. Data jelas nih ya, sebentar, masih ada waktu kan? Tuh. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Kalau asal usulnya saja tidak diketahui, gimana Tuhannya? Makanya pertanyaan kami umat Islam tidak pernah terjawab. Di mana kata Allah di dalam Grikoine sampai kiamat pun tidak ada. Karena konsep ketuhanan di dalam Kristen ini nggak jelas. Ada Wanas, ada Triteos, bahkan berantem. Di dalam umat Islam nggak ada perselisihan tentang ketuhanan. Karena Tuhannya jelas. Ini nama proper name dan generic name aja kalian ribut. Baptis Selam, Baptis Percik ribut, ya. Bunda Maria, budanya surgawi atau tidak ribut, semua ribut. Beda dengan kami, saudara. Terima kasih. Host, begini host, kalau nggak ada yang mau dua orang, Oke. nggak apa-apa. Bang Yonatan Nandar sama Ini aku ada Kiamat. di sini, kau jangan panik. Oke, silakan. Oke. Tenang. Ya. Oke, bro, Kemat dulu. Aku sedikit aja, bro. Aku jawab Pak Irban waktunya, makanya aku akhir-akhir aja. Bukan, siapkan datamu, bro. Saya ini, Siap. Cak. Ini si Nandar. Jadi saya berterima kasih ya. Nandar mengatakan Yesus tidak selamat. Kenapa? Kenapa begitu? Karena bagi Nandar yang selamat itu yang tidak bangkit dari kuburan. Yang mati kena racun tidak bangkit-bangkit itu barangkali. Atau yang pernah ditunggu 3 hari baru dikubur, kemudian membau baru dikubur. Tetapi Yesus Nandar jelas dikatakan Yesus bangkit dari kuburan. Sampai sekarang kuburnya kosong. Dan Yesus di dalam Alkitab katakan sudah naik ke surga. Dan ini harus kasih tahu sama orang Muslim, satu-satunya manusia yang mati, bangkit dan naik ke surga hanya Yesus. Kalau Nandar dia ikut kepada Nabi yang sampai hari ini belum bangkit. Bahkan mohon maaf ini kuburnya masih ada Nandar. Jadi yang selamat menurut Nandar itu mana? Yang masih ada di kuburan tulang-tulangnya, atau yang sudah bangkit naik ke surga dan akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil? Kembali aja sama orang-orang Muslim. Ini kata Hosana Nandar, lihat ya. Kata ini diambil dari ungkapan Ibrani yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Atau tolonglah selamatkan kami. Satu terjemahan dalam catatan kami menyebut bahwa ini menjadi seruan pujian yang dipakai bangsa Israel sebagai bagian dari liturgi. Ini dari mana ini dapat? Ini bukunya Nandar, Injil Matius, pedoman penafsiran penerjemahan dari LAI. Oke ya. Jadi kamu memang selalu baru kalau dilihat pun di Sabda Web sama Nandar. Lihat ya, di sini Matius 28 ayat 9. Ini nih. Matius 28:9. Ketika diklik di sini kata Hosana di sini, itu artinya apa? Hosana itu pujian secara harfiah, berarti selamatkanlah, aku mohon. Jadi ini permohonan. Artinya justru panggilan Hosana itu membuktikan Yesus dapat menyelamatkan, mampu menyelamatkan. Makanya Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak mampu menyelamatkan, yang pertama dia tidak akan bangkit dari kuburan. Yang kedua tidak akan dimuliakan. Yang ketiga tidak akan naik ke surga. Yang keempat tidak akan datang dari zaman. Makanya bagi kami yang tidak selamat itu kalau mati dikuburkan, kemudian dia tidak bangkit-bangkit dan dia di kuburan sana menjadi tulang belulang. Itu yang tidak selamat bagi kami. Tapi kalau bagi kau, yang selamat itu adalah yang tetap di dalam kuburan. Yang tidak selamat itu yang bangkit naik ke surga. Gak apa-apa, silakan teman-teman Muslim bersepakat dengan Bro Nandar. Oke, lanjut, Kiamat. Boleh di pause dulu. Aku dipercepat di baca. Tadi berapa detik itu lewat. Bentar. Oke. Aku buka dulu kamera. Suaranya tolong diiniin dong.
Diperjelas kiamat. Udah jelas. Masih agak sedikit ini kurang jelas. Sekarang. Oke. Oke, ada yang noise. Boleh dimatiin, Nandar. Di-mute aja. Kamu nggak mengganggu ya. Nah, kan? Dari Endang itu. Jadi gini sih, Dik. Kamu ini kelihatan nggak belajar ya. Kamu kira saya nggak baca umul hadis, buku-bukunya? Oh, kamu mau ngajarin saya. Nanti kamu ceritanya nggak ngerti apa-apa kamu. Ya. Jadi isnad Hasan itu hadis ini diterima. Tapi kalau kamu menolak ini ya berarti kamu menginjak-injak hadis. Ya. Orang hadisnya isnad Hasan mau ditolak pula kamu. Ya. Lalu kalau mau yang lain ini saya tunjukkan di dalam hadis apa ya? Saya lupa. Hadis Nasai gitu ya. Nih, boleh di-pause bentar? Bentar. Bukan ini. Bentar. Ini. Nih, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, nanti bisa dibaca sebelumnya. Atau dari sini soalnya ini rukun Yamani sama rukun Aswad ini. Nah, nih 2 rukun. Di sini dikatakan apa? Mengusap keduanya, menghapus kesalahan. Ini relasinya sama batu hajar aswad. Jadi kamu mau mengatakan nggak ada mudorotnya, itu pendapat. Ya, ini saya kasih tahu, boleh di-pause bentar. Nah, ini hadis Nasai 2888. Ini itu pendapat dari Umar. Umar mengatakan batu hajar aswad menurut dia ya, batu hajar aswad ini nggak ada mudorotnya, nggak ada manfaatnya. Tapi karena Muhammad mencium, dia mencium. Barulah sama Muhammad diklarifikasi, mencium batu ini menghapus dosa habis-habisnya. Loh, kalau kamu lebih percaya apa kata Umar, jadi nggak taat kepada Muhammad. Ini konsepnya gimana sih Islam ini? Kok kalian lebih percaya sama Umar daripada Muhammad? Ini kan Umar kan asalnya plus aja. Dia ini kan otaknya Hanif, jadi dia nggak mau menyembah berhala seperti orang Watsinia. Kalau orang Watsinia memang menyimpan, memang sesembahan dia batu hajar aswad. Kenapa seperti itu? Boleh di-pause bentar? Ya, kita tunjukkan. Bentar. Mana air? Nih, di dalam hadis Ahmad 5836, di sini dikatakan apa? Muhammad itu mau mengasih suatu daging ya. Mau memberikan daging kepada Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Waktu itu wahyu belum turun kepada Muhammad. Lalu beliau menyuguhkan hidangan kepadanya, memberikan kepada siapa? Kepada Zaid. Berupa daging. Dia enggan makan. Ternyata si Zaid bin Amr ini nggak mau makan daging atau hidangan itu dan berkata, saya tidak memakan daging sembelihan yang kalian persembahkan untuk Tuhan kalian. Nah, ternyata apa? Ternyata Muhammad itu pagan. Juga daging binatang kecuali jika disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Tuhan dari orang Hanifiyah dengan orang pagan Quraisy itu sama. Makanya umat Islam harusnya itu kalian itu bersyukur ketika ada orang pagan Quraisy, kaidahnya itu kalian curi, kalian perangi, mereka itu ya udah mereka fan-fan aja walaupun mereka ditindas oleh Muhammad. Ya, diambil semua syariatnya. Ya, boleh di-pause bentar. Bentar ya. Oke, bentar. Aku jawab yang tadi ya. Yang dikatakan Yesus itu adalah batu yang dibuang. Jadi etimologi dari batu ini nanti kalau dibaca di ayat yang lain itu dikatakan batu penjuru. Jadi Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Kenapa? Karena penjelasannya gini, gereja itu kan dipondasi oleh batu. Jadi ketika gereja itu berpondasi dengan Kristus, maka itu adalah gereja yang benar. Makanya dikatakan Yesus itu batu yang dibuang, yaitu oleh siapa? Orang-orang Farisi yang tidak menerima dia, yaitu orang Yahudi Rabinik. Gitu ya. Ya, silakan seperti itu. Waktunya udah habis. Jadi silakan ya, kalian dari tadi kaidah kalian yang saya kasih kalian nggak bantah. Jadi apa kalian Islam itu nggak mampu membantah kaidah kalian sendiri? Saya nunggu loh jawabannya. Habis. Bang Sidik mau duluan? Silakan. Saya 2 menit aja. Silakan Bang Yonatan duluan. Oke. Jadi yang mati diracun itu adalah Yesus, saudara. Sebagaimana termaktub di dalam Matius 27:48, penggenapan dari Mazmur 69:21, Yesus mati diracun. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak, orang setelah 4 tahun setelah kejadian itu masih hidup dan bugar kok. Nabi Muhammad meninggal dunia itu karena sudah tergenapilah firman Tuhan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Gini loh, orang menjelaskan sesuatu tapi dia nggak bisa baca. Yesus didoakan, saudara. Di dalam Matius 21, Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam bahasa Ibraninya, Hosana le ben David. Hosana boleh kiranya keselamatan, le itu kepada, ya, makanya ini diterjemahkan menjadi bagi.
ben anak David, ya. Keselamatan boleh kiranya diberikan kepada anak David. Kalau keselamatan diberikan kepada kami, itu bahasa Ibraninya tidak seperti itu. Jangan membodohi. Hasel otanu, baru selamatkanlah kami. Ini dunia digital, bro. Jangan berbohong, ya. Makanya jangan mau dibohongi oleh LAI. Di dalam bahasa Ibraninya sendiri, ya, di dalam Shefer Tehilim Perek Mea Yu Semoneh Esre Mispar Eshrim Pehamesh Ana Adonai Hosyana. Di dalam Mazmur 118 ayat ke-25, kata Hosyana diterjemahkan. Apa artinya? Berilah kiranya keselamatan, ya kan? Yesus didoakan, saudara. Karena Yesus didoakan supaya selamat, Al-Quran mengatakan, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Mereka tidak menyalib dan tidak membunuhnya, tetapi Yesus berubah rupa. Banyak pendeta tidak menyampaikan bahwa Yesus itu berubah rupa, saudara. Lukas 9:29, ya. Makanya kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 11 sampai 17, istri dari Yesus, Maria Magdalena, tidak mengenali Yesus. Kenapa? Karena wajah Yesus berubah. Der dor tek 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 tek, gitu kan. Nah, kata malaikat itu kepadanya, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhan telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu. Bayangkan, suami sendiri nggak dikenali oleh Maria Magdalena bahwa itu adalah Yesus. Ya, bahkan Maria Magdalena, istri Yesus, memfitnah Yesus itu sebagai penunggu taman. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kenapa disangka penunggu taman? Karena Yesus berubah rupa dengan rupa lain, yaitu rupa Yudas, saudara. Di mana itu? Kita lihat Markus 16 ayat 12. Yesus berubah rupa, saudara. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ini adalah manifestasi dari apa? Dari doa para murid. Hosana leben David. Silakan Bang Sidik. Oke. Nah, dia membawa tentang racun si Eben. Nah, kalian harus jawab juga ya tentang tadi yang diracun itu anggur asam. Nah, jadi di sini ya, ini hadis palsu di bawah-bawah ini. Gini-gini bunyinya. Dikisahkan oleh Aisyah, Rasulullah dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian. Biasa berkata, oh Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makannya aku makan di kaliber di saat ini. Ini adalah palsu. Irati, Erben, jangan salah-salah kalian. Ini dimuntahkan gitu loh. Ini dari Ibnu Sa'ad halaman 29. Sebenarnya seorang wanita Yahudi menyajikan daging kambing beracun kepada Rasulullah. Dia mengambil sedikit daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan lalu memuntahkannya. Kalian nih lebih kuat lagi nih. Nih. Sekarang kalian juga harus jawab ya. Bentar ya. Di pause dulu, host, tolong di pause. Nah, oke, bisa dilanjut, host. Silakan. Nah, di sini berikut adalah riwayat tentang perang Khaybar, riwayat wanita Yahudi yang mencoba membubuhkan racun namun Nabi Muhammad selamat. Gitu. Dari riwayat ini hadis Bukhari. Ini kamu baca Erben sama Nyirati. Nih, hadis Bukhari 1550. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Erben nih. Kamu jawab di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana saya minta ini tertulis di dalam 5 kitab Musa. Kalian tunjukkan, kalau enggak ditunjukkan ya. Tunjukkan kalian ya, mana datanya. 5 kitab Taurat Musa itu tertulis ya. Jadi jangan cuma koplak-kaplik kamu Nyirati. Nah, jadi itu ya, saya sudah menjawab. Nah, saya akan masuk di sini di dalam 25 Desember ya, tentang ajaran pagan ya, Nyirati ya. Jadi di sini ya. Bentar Nyirati. Jangan kejang-kejang kamu. Waduh, waktu saya tinggal berapa detik ini. Enggak apa-apa, sedikit aja lah. Iya, asal usul perayaan 25 Desember. Perintah untuk menjalankan peringatan Natal tidak ada dalam Bible dan Yesus sendiri tidak pernah memberikan contoh merayakan hari lahir orang lain atau mengajarkan kepada murid. Waduh, habis waktu. Sorry, aku interupsi, nanti waktu aku pakai aja ya. Next session. Oke, habis. Silakan Pak Erben. Halo, Pak Erben. Lanjut. Aku dulu ya. 10 menit. Ya, duluan. Oke, ini. Coba aku buka dulu kameranya. Kok enggak ini?
Oke ya, mereka udah kepanasan ya. Jadi kalau udah bawa ke pribadi ya mereka udah kalah. Ya walaupun saya nggak seperti nabinya yang menyepong burung cucunya sendiri gitu. Jadi saya normal, tapi nabinya yang LGBT. Bahkan Islam itu di dalam surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 223, Islam itu membenarkan untuk sodomi, teman-teman. Jadi Islam ini agama LGBT. Ya saya bisa bahas itu. Jadi kamu hati-hati kalau mau ngomong kayak gitu-gitu. Nanti ku serang kaidah kalian. Jadi saya nggak suka menyerang pribadi orang, itu bukan karakter saya sebetulnya. Walaupun dikit-dikit ada kalau pengen karena kalian biar ini aja gitu ya. Tapi oke lah, kita lanjut ya. Jadi ini adalah pendapat dari sejarawan Yahudi yang terbesar, yaitu Flavius Josephus, yang bukunya ya itu The Antichrist of the Jews. Jadi di sini dia mengatakan bahwasanya Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Ini sejarawan di luar dari kekristenan. Nah kalau Islam kemudian ditantang, mana ini ya? Mereka hidup kembali pada hari yang ketiga ya. Nih, dia menampakkan diri pada hari yang ketiga, kepada mereka hidup kembali pada hari yang ketiga. Jadi orang Yahudi sendiri sudah Instruksi jawab di dalam 5 kitab Musa, jawab. Motong-motong kan? Pendapat. Lo instruksi dong jawab lo. Gimana diskusi nggak jawab nih? Potong-potong dong. Kaidah waktuku. Sidik minta tolong. Udah kepanasan ya? Jangan ada motong-motong sampai nanti kalau misalkan sudah waktunya kamu bicara, itu kenapa tidak ada dijawab gitu loh, ya? Nanti saya jawab. Oh, baik, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya aja nggak dijawab kok. Orang kamu aja pelita-pelitut, kaidahmu aja nggak ngerti apa-apa. Ya, lalu kalau kita baca di dalam Al-Baqarah, surah 5 ayat 3. Nih, Anissa, boleh di-pause dulu? Ini waktuku, aku ketika minta pause itu kebuang berapa detik itu kecicil terus sebenarnya, kebuang. Jadi kayak kurang berasa gitu kalau narasi. Nih, Al-Maidah ayat 3. Ini kalau dibaca tanpa tanda kurung, ini justru diperbolehkan makan daging berhala. Ya, boleh misalnya diharamkan bagi kamu bangkai daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas Allah yang tercekik dan dipukul, yang jatuh dan ditanduk tantar. Ini dari sini, dari ininya. Ya, diharamkan atas kalian dan seterusnya ini, tapi membuang waktu. Ini ya, karena bukan dengan Allah dan ini dipukul dan jatuh, dan binatang yang tanduk dan apa yang memakan binatang bukan, kecuali kamu menyembah dan apa yang disembelih atas berhala ini. Ini ya, dari sini. Ini kecuali, jadi diharamkan, atas kan diharamkan, kecuali berarti di sini udah mulai dihalalkan. Apa? Nih, apa? Di pause waktunya toh. Iya siap. Kemana dia? Di report itu. Ayo dong, jangan main report dong teman-teman. Please dong. Malah kata-kata tadi narasi itu memang terlalu menghujat. Karena narasi itu orang teman-teman muslim itu kepanasan itu. Itu dari TikTok sendiri loh, kata-kata dia itu soalnya. Nah, kalau dari TikTok pasti ada pemberitahuan dari saya, Nandar. Itu namanya narasi jaga ya. Enggak, kau juga narasimu enggak beres. Oke, Ica, gini aja Bang Sidik, dari tadi kita membahas tentang ketuhanan ya. Ini interupsi ya, karena nggak ada ujungnya loh dari tadi. Enggak, udah dari tadi nggak ada ujungnya loh. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban. Iya. Sama dipastikan juga Gurunda Jonathan dulu Lukas 24 44 45 itu 46 nggak ada jawabannya. Biar mau botak kepala Kristen mau cari nggak ada. Nggak ada jawaban. Iya tadi kan cuma pendapat lo diminta 5 kitab Taurat Musa. Belum selesai waktunya. Kalau itu. Lah dia udah jawab cuma pendapat Pak. Cuman pendapat yang diminta di 5 kitab Taurat Musa mana di situ tertulis Mesias harus mati menderita 3 hari. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada ini. Cuman makanya dia nggak mau diskusi sama kan begini dia nggak mau jawab gitu loh. Cuman mau menghujat dalil hadis palsu gitu loh. Gini aja deh. Ustaz Alif gantiin saya ya, soalnya saya tuh jujur paling kalau udah jangan banyak bacot. Aduh, ini kebanyakan ngomong ini di Islam. Udah nggak ada jawaban kamu. Dari tadi saya nggak ada jawaban dari tadi tentang nama juga. Dari tadi nggak dijawab loh. Nggak dijawab. Gunanya dari tadi nggak dijawab loh. Iya dari awal saya naik sampai terus Gurunda Jonathan naik nggak ada dan sampai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jin kalian itu kunci dulu. Jin Islam. Udah kalian kunci dulu. Si LGBT ini lo suka dari belakang. Nah ini dari burung-burungnya sendiri. Waduh Pak. LGBT lo. Burung cucunya sendiri. Aduh orang ini benar-benar kalau misalkan memang begini diskusinya ya memang aku harus berhentiin karena ini kan menyangkut ini udah menyerang pribadi. Bisa jawab dari tadi loh pergantian Erben, Jackie, ditanya jawab apa? Orang kamu tuh lo nggak bahas kaidahmu sama sekali Endang, Mbak Endang. Aku pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Arab. Lalu bisa telanjangi Quran itu palsu isinya dongeng-dongeng. Lu dari tadi nggak ada loh. Kita bahas ketuhanan yang dibahas LGBT. Kalau lu LGBT saya bantah. Ya udah, Kak Ica, bentar saya narasi saya. Dan ada diam. Endang kok turun? Iya, jaga narasinya kiamat ya, jaga narasinya. Udah. Ustaz Alif, saya mungkin ada urusan ini dari tadi nggak ada menjawab
Waduh gayanya. Kamu hati Iya gayanya dari tadi mana jawabanmu? Dari tadi mana? Apalagi ini saya bawa di belakang. Kamu sudah menjawab tadi cuma pendapat. Yang saya minta situ tertulis di 5 kitab Taurat Musa mana? Tertulis itu. Bangkit. Saya Berarti kemarin dari mana? sudah jawab pertanyaan Bukan jawaban itu. Apa yang tertulis itu? Tertulis di mana? Yang di Lukas 24 itu tertulis di mana? Di 5 kitab Taurat Musa, kitab Musa dan kitab mana tertulis? Susah juga Mana? teman yang Mana Mesias? Yesus ya? Mati 3 hari bangkit. Nah, silakan jawab. Bentar ya. Coba sebentar, jangan dijalankan waktunya. Lukas Iya, 24 siap, 44. Kau kayaknya salah baca, Bro. Bisa baca? Lukas Coba 24 sana. 44 45 46. Oke, coba baca dulu yang baik. Coba dikasih aku di kolom besar itu. baik, siap. Nah, ini ya. Mana? Belum. Kemana? Dia berkata kepada Kena report mereka. lagi ya? Aduh, kena report lihat lagi dia. Lihat. Ya. Lukas 24 ayat 44. Perhatikan ini ya. Dia berkata kepada mereka. Sorry. Bentar, Bang. Iya, ini. Lihat ya. Oke. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Di sini tidak dikatakan mati 3 hari, semua tentang aku, perhatikan ya. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sekarang saya tunjukkan samamu, ini namanya, kamu tinggal cari di Google, ini ada nubuatan-nubuatan mesianik, lihat. Ini semua ada, Mesias akan dilahirkan dari seorang perempuan, Kejadian 3:15, digenapi. Penggenapannya ada di perjanjian baru, semua ada, bro. Jadi jangan bilang kita tidak menjawab, yang ada adalah kamu menolak jawaban. Ini datanya semua ada nih, ada 44 ini semua. Bro, Mulai dari kitab Mazmur. ini hari yang ketiga, Udah. Bro, ini kitab sabda, bro. Potong-potong adab Dulu. Islam nggak beradab. Nggak jawab, bro. Bukan saya interupsi loh. Di situ katanya nggak ada hari yang ketiga. Terus ini apa ini? Ini pada hari yang ketiga nggak apa-apa dipotong aja dulu. Muhammad. Kenapa kamu kejang-kejang? Ini pada hari yang ketiga Muhammad, ini. loh, kamu jangan potong-potong waktu orang, nggak ada Iya. adabnya Islam Iya. itu. Nggak saya interupsi. Katanya nggak ada yang hari ketiga gitu loh. Orang konsentrasi Iya, jawab, iya. kamu Oke, potong-potong. Kalian itu ini udah main Lihat ya. dari tadi. Katanya kepada mereka. Teman-teman ini Dengar. waktu kan berjalan. Katanya gitu, kepada supaya mereka. paham. Jangan Ada kita tertulis doang yang di demikian. sini yang Mesias mendengarkan harus loh. menderita dan bangkit Tujuannya dari sama- antara orang mati. sama ini loh. Itu. Pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga. Kamu Oke. tadi mengatakan nggak ada pada hari yang ketiga. Oke, Aduh, saya kasih contoh. jangan berbohong. Oke, di dalam kitab apa itu berbicara tentang Yesus mengatakan, kan katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga bangkit dia. Artinya terbukti Yesus bangkit, tetapi kematian Mesias di sini ada semua. Contoh Matius Yesaya 53 itu berbicara kematian Mesias. Udah. Kayaknya. Oke, saya mau turun ya. Oke. Nah, Gini Ben. Di situ Mesias Yesus. Kau Mesias Yesus. Emang Yunus Mesias Ben? Ben Yunus Mesias. Di situ dikatakan Yesus ya Ben. Jangan berbohong kamu. Kamu ini ngapain sih? Kamu ini Yesus ngapain ngomong, waktu orang kamu dengarkan ya. potong-potong? Emang waktunya udah jalan. Kiamat kamu ini udah ribuan kali nggak ada jawaban. Katanya kamu cuma pendapat. Ini. Si Erben mau sembunyiin tadi 3 hari padahal nggak ada pada tertulis. Keluaran 19 Kalian ini di situ dituliskan Mesias. Kamu juga dari tadi nggak menjawab nama Allah itu dalam bahasa Yunani nggak ada. Theos kamu nggak bisa menjawab. Jadi buat apa diskusi sama kamu? Oh, udah langsung kejang-kejang kamu. Lo kejang. Kamu ini itu tuh di bawah pada bilang si Kipli tuh nipu 47 juta tuh diurus dulu. Udah mulai. Ya kamu. Dasar kamu ini. Ini jadi contoh kalian ini. Memang Perempuan sama perempuan ini kalian jadi contoh. Perempuan suka perempuan kalian contohkan ini. Jangan nangis di saya bilang. Udah. Kalian nggak bisa menjawab dari tadi. Dari sebelum kamu naik. Nih, yaudah kalau kamu mau kabur aja. Islam. Sebelum kamu naik, saya sudah tanya tentang nama Allah itu di dalam bahasa Yunani. Dari tadi kamu muter-muter saya sama Bunda Yonatan Nandar sudah tanya. Apalagi ini. Udah, silakan lanjut Ustaz Alif. Nggak ada ilmunya nah ini. Dari rumah saya juga kebetulan ada urusan ini. Kalau enggak, tadi udah 25 Desember lo saya bahas. Belum tentang pagan itu tentang Dewa Molok. Oke. Udah. Dewa Ustaz, kejang-kejang. Dadah Nyirati. Nggak bisa jawab kamu. Waktu saya. Oke. Udah kabur. Gini ya. Ini dari Lukas. Hosea 6 ayat 2 apa kiamat? Ya, ada di sini ya. Jadi Lukas 24 ayat 45 sampai 46. Siapa ini? Ya, Kak Ica aku jawab dulu ya. Iya, siap. Kabur mereka semua. Ya, memang udah nggak ngerti kaidahnya. Nih ya, di sini ada kata ada tertulis. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, di sini pakai kata ini, tasgrapas. Tasgrapas ini artinya tulisan atau bentuknya adalah jamak. Nih ya, dalam bentuk jamak. Nah, sehingga di sini ya,
di sini digenapi di dalam Taurat. Misalnya di Keluaran 19 ayat 11. Di sini dikatakan, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap sebab pada hari ketiga Yod-Heh-Vav-He akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel itu di Gunung Sinai itu. Jadi tipologi tentang Mesias yang akan bangkit, yang akan hadir, ya, yang akan menyatakan ya kebangkitannya itu di dalam Keluaran 19 ayat 11 ini yang hari ketiga. Lalu di dalam Hosea 6 ayat 2 dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Nah, jadi tipologi itu, ketika manusia itu dikatakan akan dibangkitkan, maka Mesias pun dia membuktikan bahwasanya Tuhan itu yang memberikan kehidupan, Tuhan yang membuktikan akan adanya kebangkitan. Makanya Yesus itu memberikan ketentraman, ya, ketentraman hati, karena kepastian akan kebangkitan orang mati itu sudah dibuktikan dulu oleh Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang menjadi batu, ya. Makanya Yesus bangkit. Dan juga nanti ada di dalam Ayub 19 ayat 25 bahwasanya Mesias itu akan bangkit dari debu, di situ dikatakan. Ya. Lalu Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Yod-Heh-Vav-He datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi ini bicara tentang tanda Yunus. Jadi ketika Yunus itu masuk di dalam Seul yang dia di situ dikatakan mati, ya, maka di situ pun Yesus mengatakan nubuatan dari Yunus, ya, tanda Yunus di situ dikatakan. Makanya cocok ketika Yunus itu di dalam perut ikan, maka Mesias itu di dalam perut bumi dan dia bangkit, gitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu waktunya nggak jalan baca. Udah habis kayaknya. Para narasumber Muslim juga udah nggak ada ini. Iya, yang tadi diskusi. Saya mau ini ya. Izin. Padahal saya mau kasih bicara ini. dulu. Jadi pendapat dari Ibnu Taimiyah itu, Allah ini hadis yang disahihkan ya. Muhammad itu melihat Allah yang rambutnya itu keriput sini. Nih ya. Iya. Nggak usah narasi ke situ kiamat. Jadi gini, karena saya naik itu karena saya tadi ada pesan yang indah dari Pastor Jiki ya. Jangan seenaknya menafsir kitab orang. Nah itu makanya wah ini mau baik diskusi nih, makanya saya request naik. Saya tunjukkan apa adanya. Ini pendapat dari mereka kok. Hadis-hadis seenaknya tadi mengatakan narasimu itu yang luar biasa, makanya direport juga itu nggak bagus. Kamu cakar-cakaran sama Islam itu urusanmu. Kamu cakar-cakaran aja sama Wahabi sana. Misalkan nggak ada masalah. Nah, contoh yang sedang kamu bawa ini Imam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat satunya Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Taimiyah itu sudah bertobat dari kesalahpahamannya. Itu banyak sekali itu narasi di Islam itu banyak dari masalah tentang tajsim seperti itu. Yang mensahihkan itu kan Imam Ibnu Taimiyah di situ. Satu-satunya yang mensahihkan itu adalah Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Taimiyah sudah bertobat karena ada kesalahan terutama dalam konsep ketauhidan seperti tajsim, seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Wahabi itu juga mensahihkan hadis Ibnu Abbas itu. Lah itu cuma makanya Imam Ibnu Taimiyah di situ yang mensahihkan, dan dia sudah bertobat karena Allah itu bukan begitu. Sudah bertobat lalu dia mendoifkan itu mana? Nggak ada. Kan satu-satunya yang mensohikan itu Imam Ibnu Taimiyah. Ketika kamu yang mengatakan dia bertobat itu kan kamu. Kalau dia sih enggak. Kamu baca aja risalahnya itu. Tobatnya Imam Ibnu Taimiyah itu banyak. Makanya dia itu menyatakan hadis saya yang itu doif mana? Nggak ada, cuma nyongor. Satu-satunya yang mengatakan sahih itu Imam Ibnu Taimiyah, dan beliau sudah bertobat. Makanya dia disebut apa, dikubur juga Maqbaratus Sufiyah, tempat dikuburkan pun di kalangan sufi. Kenapa? Karena memang sanadnya seperti itu ceritanya. Loh, seenaknya menafsir kitab orang, menyimpulkan, menarasikan gitu loh. Kamu aja sama Indra Moshe kan dia Wahabi, mengatakan Allah rambutnya keriput. Siapa yang mensohikan itu? Kan udah dibilang barusan, saya bilang itu namanya makhluk. Konsep siapa yang cakar-cakaran? Allah rambutnya keriput, tangannya 2 di kanan, Allah berdiri di arsy. Salafi dengan Wahabi bentrok lagi, nanti Ahlussunnah wal Jamaah bentrok lagi sama yang lain. Sayang sekali ya, saya hidup tidak dibekali untuk menghujat seperti Anda, jadi saya tidak bisa menghujat. Saya sudah katakan berkali-kali. Fakta iya, makanya saya sudah bilang berkali-kali. Bahkan saling bunuh-bunuhan. Kamu tahu nggak Musnad Imam Ahmad itu kamu ini sadar nggak sih kalau kamu juga sempat dipenjara Musnad Imam Ahmad? Kamu berantem antar denom, saya dengerin kok. Itu lumrah kalau masalah perbedaan pendapat. Masalah ketuhanan di Islam itu finish. Masalah ketuhanan di Islam itu finish. Loh, masalah ketuhanan di Islam itu finish. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, udah selesai. Allah itu sama Allah tempat bergantung seluruh makhluknya, itu selesai. Pandangannya juga seperti itu. Nama Tuhan mereka juga Allah. Kalau kamu kan belum selesai konsepnya, makanya jangan bawa-bawa perdebatan di internal. Kamu akan kecakar sendiri. Di sini juga pada tahu, kalian juga pada pengalaman. Baik Mbak Ica, Kiamat sendiri, kau sendiri kemarin debat sama Bang siapa tuh? Sorry. Emangnya orang Pagan Quraisy itu ini ya? Kau sendiri kemarin debat. Orang Pagan Quraisy itu menyembah siapa sih? Alif menyembah siapa nama Tuhan mereka? Makanya kok malah jadi bawa perdebatan internal lucu jadinya. Nama Tuhannya Pagan Quraisy.
Bro Kiamat, sedikit Silakan. mau bicara bro. Jadi gini ya, kata Allah ini kan bahasa Arab. Kata Allah ini kan sudah ada di zaman ini ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu meninggal tahun 578. Sedangkan Nabi Muhammad itu lahir 571. Abdul Muthalib sudah mempersembahkan, sudah menyembah yang namanya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Berarti tahun berapa itu? 610. 610 dengan 578. Artinya Abdul Muthalib yang seorang pagan Quraisy sudah menyembah yang namanya Allah. Waktu itu Muhammad belum nabi. Itu bukti sejarah. Muhammad nabi 610-an. Jadi kalau dikatakan kata Allah itu milik agama Islam, renungkan aja sejarah ini. Ini data ini. Oke, baik. Jadi Ya. bentar dulu, tenang. Sekarang saya kasih kata Allah dalam bahasa Arab itu kalau diyunanikan sepadan dengan kata theos. Makanya di dalam Alkitab Yunani tidak akan ditemukan kata Allah karena bahasa Yunani tidak mengenal kata Allah. Tetapi kata yang sepadan dengan Allah dalam bahasa Arab dengan kata sepadan dalam Yunani ya theos. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa Aramai Allah, dalam bahasa Inggris God, itu sepadan. Jadi ini namanya paralelisme kata. Ini yang tidak dipahami. Jadi kalau ditanya si Nandar, di mana ada di dalam teks Greek ada kata Allah? Sampai giginya Nandar menjadi emas nggak akan ditemukan kata Allah dalam Greek. Kenapa? Karena kata Allah itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Yunani yang sepadan dengan kata itu theos. Jadi artinya di sini Nandar itu terlalu cerdas di kalangan orang yang tidak cerdas, tetapi sangat tidak cerdas di kalangan orang berilmu. Jadi jangan tanya di mana ada kata Allah dalam kata Greek katanya. Aku berpikir ini orang berpikir atau sedang mimpi. Ini kata Allah ini hanya ada di Arab, bahasa Arab ini. Kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu artinya apa di sini? Al-ilah, sesembahan. Cuma kemudian orang Muslim mengubah Allah ini menjadi Gitu nama ya, dong. sesembahan. Tapi Islam sendiri pun belum sepakat bahwa kata Allah itu adalah nama sesembahan. Ada juga orang Muslim yang nggak sepakat bahwa Allah itu nama. Ada. Bentar nanti giliran Bang Alif nanti jelasin aja mau Iya, panjang. ada kok orang Muslim yang tidak setuju bahwa Allah itu nama. Ada. Nanti si Kiamat bisa tunjukkan data-datanya. Baru kemarin hari Senin malam saya bahas itu. Di situ. Jadi kita tidak urus. Kalau kalian tanya, ada nggak kata Allah dalam bahasa Greek katanya? Saya berpikir ini berarti ini orang otaknya di kepala atau sudah di dengkul atau sudah di pantat. Aku kadang pikir gitu. Ya. Udah itu aja dah. Aku tunjukkan data ya. Kak Ica boleh diperbesar. Saya dulu dong, saya dulu dong. Saya dulu. Biar Bang Alif dulu untuk apa? Bang Jangan. Alif dulu untuk Iya. menanggapi dulu ya. Bentar ya. Ini Islamnya disuruh naik Kak Ica. Kasihan ini Alif. Satu orang aja udah kelabakan masa 3 orang. Di sini nggak tahu siapa yang Muslim di Oh, sini. Muhammad Oke, disuruh naik baik. Alif. Terima kasih Muhammad ya. boleh open cam nggak? Kalau sekarang kira-kira nggak boleh ya? Iya, dan Begini. lanjut. Sebentar ya, saya lagi siapkan. Ketika dikatakan Allah itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad, saya sepakat. Oke, saya sepakat. Nah, bagaimana udah dikenal? Iya, karena Allah itu sudah ada dari dulu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, misal saya bukakan dulu datanya ya. Contoh, saya ketika membuka surah Al-Baqarah. Pakai timer lagi ya? Mau pakai timer lagi kah? Sebentar, Kita pakai sebentar. timer aja Kak. Oke baik, saya ambil lagi timer ya. Oke. Bentar ya. Ya, baik. Saya bukakan data dulu ya. Contoh gini. Di dalam ayat Al-Quran, Al-Baqarah 132 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Cara menampilkan data dalam literatur Islam itu begini. Nah, pertama data original dulu, baru kita jelaskan. Wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa di sini dikatakan dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya siapa di sini Allah ya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam, berserah diri kepada Allah." Jadi, jangankan ayahnya, pamannya, kakeknya Rasulullah sudah mengenal Allah. Orang dari zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya. Di dalam Islam jelas, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tuhannya umat Islam, betul. Tuhannya sudah dikenal dari zaman dulu. Nah, makanya tadi Bang Erben ketika dia katakan bahwa sebelumnya sudah dikenal sebelumnya, ya saya sepakat, memang sudah dikenal. Orang ayat Al-Qur'annya jelas di sini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada para keturunannya agar hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya.
Itu jelas ayatnya ada, makanya saya sepakat. Nah, kebiasaan orang ketika dia menyekutukan Allah, ketika dia menghadirkan sekutu-sekutu, menghadirkan berhala, nah itu konteksnya ketika di zaman kekosongan sehingga dia menghadirkan berhala-berhala. Maka ketika menghadirkan berhala, dia menghadirkan Allah satu-satunya, lalu menghadirkan berhala yang dia sandingkan dengan Tuhan. Itulah tugasnya para nabi utusan Tuhan, agar apa? Orang itu kembali kepada ajaran yang benar. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW mulai banyak menyekutukan Allah, menghadirkan berhala, maka Nabi Muhammad mengembalikan lagi kepada ajaran Nabi Ibrahim agar menuhankan satu Tuhan gitu. Nah itu udah sepakat saya. Bro Alim, nah, Bro Alim, aku mau tanya gini. Tadi ketika dikatakan bahwa Allah halo, aku konfirmasi aja, saya nggak menanggapi. Menurut Bro itu Abdul Muthalib itu Muslim? Abdul Muthalib itu Muslim atau apa, Bro? Oh, kalau mau ada pertanyaan tambahan nanti konteksnya kita bahas. Iya, maksudku enggak. Sebentar. Konfirmasi aja. Sambil saya bahas. Abdul Muthalib itu Muslim atau pagan? Nah, baik. Oke, nggak apa-apa, saya layani aja jawabannya ya. Nah, di dalam literatur Islam, di situ sudah jelas. Dari Nabi Muhammad, keluarganya, ayahnya sampai ke atas, mereka kalangan yang Hanif namanya. Hanif itu adalah orang yang mengikuti konsep ketuhanan dari Nabi Ibrahim yang tidak menyekutukan Tuhan. Mereka tahu Tuhannya itu siapa. Mereka tahu Tuhannya siapa, Tuhannya Allah. Nah, Bang sorry Bang Alif. Bang Alif menjawab dulu pertanyaannya Bang Erben dulu, nanti baru kalau udah dijawab baru kita lanjut lagi ke yang tadi baru timer. Loh, barusan saya jawab tuh. Oh, udah dijawab ya. Berarti apa kaitan antara Abdul Muthalib dengan Nabi Muhammad? Itu udah masuk jebakan, Pak Erben udah masuk jebakan, nanti saya kasih datanya. Iya. Udah kenal ya. Oke, lanjut aja. Oke, silakan Bang Alif yang tadi ya. Nanti gini. Saya hanya konfirmasi kalau tadi katakan Abdul Muthalib itu Hanif ya. Hanif setuju. Oke, orang yang Hanif, orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, ya bagus. Oke. Iya, langsung. Habis ini kutunjukkan data. Oke, lanjut. Jangan dipotong lagi ya. Bro Alif, ya. Oke, aku hanya konfirmasi aja supaya pasti, supaya kita bisa membangun narasi. Oke, baik. Silakan. Ya, betul. Oke. Mulai lagi ya. Ya udah. Oke, apa lagi pertanyaannya? Nggak ada ini. Udah lanjutkan aja dulu narasimu tadi, Bro. Oke, baik narasinya. Ya udah, tadi saya sampaikan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sudah dikenal, itu betul. Sudah jelas bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau memang ketika pamannya, lalu kakeknya dan seterusnya sudah mengenal Allah, itu ya jelas. Ya saya setuju, saya sepakat. Allah. Nah, bagaimana sekarang begini tadi menyinggung tentang nama Allah sendiri. Nah, yang tidak tahu dari Bro Erben ya, Bro Erben sebenarnya adalah di kekristenan Arab itu sendiri. Saya buka sebentar ya, nanti saya harus siapkan data. Di kekristenan Arab sendiri itu dikatakan bahwa Allah itu adalah Ismul Dat, Ismul Al-Ilah. Jadi nama sang sesembahan itu dalam konsep kekristenan Arab juga ternyata dia mendefinisikan kata Allah itu adalah nama sang sesembahan. Nah, makanya kalau Bang Erben tidak sepakat dengan konsep umat Islam, Anda Kristen di Indonesia, Anda tidak selaras, tidak sepemikiran dengan Kristen di Arab. Karena Anda tadi menarasikan berbeda. Kalau Allah itu dikatakan bahwa sebentar ya, saya harus siapkan datanya dulu kalau ini ya, karena ini data dari internal Kristen yang menggunakan bahasa Arab, makanya saya harus siapkan dulu. Di situ jelas bahwa Allah itu adalah nama sang sesembahan, pencipta seluruh semesta, pencipta seluruh makhluknya. Kalau begitu nama itu memang sudah ada dari dulu, karena nama sang seluruh makhluknya yang menciptakan semesta ini. Itulah yang dijelaskan oleh Kristen Arab. Kalau Bro Eben tidak sepakat dengan kami umat Islam, silakan, karena memang kita beda konsepnya. Tetapi Anda tidak sejalan dengan konsep kekristenan di Arab. Nah itu, silakan. Masih ada waktunya Bang, 1 menit 12 detik. Udah pakai timer ya? Saya pikir nggak pakai timer tadi, lagi ditanya jawab. Pakai. Saya fokus Tadi menjawab. sorry saya pause lagi ya. Tadi Bang Erben bertanya, saya langsung pause karena apa? Itu kan waktunya Bang Alif bicara, makanya saya tidak lanjutkan, teruskan gitu. Jadi tapi kalau misalkan Bang Alif terus bicara, tetap seperti semula lah, sebelum-sebelumnya itu saya akan tetap memantau siapa yang bicara, langsung saya pause begitu. Saya akan tetap fokus kepada kalian diskusi begitu sama timer gitu. Oke, kalau gitu masih ada waktu sebentar, sambil saya siapkan data ya, di sini ini saya bawa dari, semoga muka gue yang nongol. Yang Muslim naik boleh ya. Nah ini websitenya Kristen ya, ini websitenya Kristen, dan ini ada juga di Bible Al-Muqaddas ya. Ada beberapa, bahkan ada juga di Kamus Munjid. Nah, ini ada kata Allah di sini. Ini bukan punya umat Islam ya. Garis bawahi dulu, ini bukan punya umat Islam. Nah, di sini dijelaskan, dikatakan bahwa Allah itu siapa? Hada Ismun. Ini adalah nama Al-Ilah, sang sesembahan. Jadi perlu umat Kristen ketahui bahwa saya sedang tidak melintir karena ini menggunakan bahasa Arab. Saya cuma bantu menerjemahkan bahwa di sini Allah itu adalah Hada, ini Ismun, nama Al-Ilah, sang sembahan, Khalikun, yang menciptakan. Jami ilka inti, segala sesuatu keadaan ini, makhluknya, penciptanya, wal hakimun, dan sebagai sang hakim, al-a'dom, yang maha agung. Nah inilah kata Allah yang diketahui oleh orang Kristen di Arab.
ternyata Allah itu adalah nama sang sesembahan, bukan sesembahan itu. Nama untuk sang sesembahan gitu loh. Ya, dikatakan juga proper name namanya. Itu udah berapa kali? Banyak sekali website di Kristen itu dijelaskan begitu. Ya, kalau Bro Erben sedang membantah kami, sebenarnya Bro Erben sedang membantah konsep yang dikenalkan oleh Kristen di Arab itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada 5 menit, tapi di sini kan ada Bang Moza, Bang Erben sama Kiamat. Nah, kalau teman-teman Muslim mau naik untuk menemani Bang Alif boleh ya. Nah, di sini kita bagi ini ya, kalau ada yang mau dibagi apa 2 menit, boleh 1 menit ya. Itu ya. Satu hal yang saya tegaskan, saya tidak akan menanggapi hujatan ya, mohon maaf. Ya, di sini juga saya sudah bilang kalau misalkan ada ini hujatan kita akan turunkan. Aku nebeng aja kan, nggak apa-apa, biar Kiamat dengan saya dan Baik, siap. Silakan, Kiamat. Ayo Bro Kiamat, silakan Bro Kiamat. Ya. Jadi, aduh, kok kebalik. Ke error ya kameranya gitu. Oke. Bentar. Ini aku bukakan datanya. Nah, jadi begini ya, yang menarik ya. Ini kan di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ya, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Halaman 81. Di sini diceritakan ketika Muhammad lahir, itu Abdul Muthalib yang kakeknya itu datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa Muhammad ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Oke, berarti jawabannya Alif itu benar ya teman-teman ya. Jadi memang Abdul Muthalib itu berdoanya kepada Allah. Oke, sekarang kita lihat di atasnya. Nah, ini Abdullah itu ceritanya mau disembeli oleh Abdul Muthalib. Di sini dikatakan apa? Abdul Muthalib ya, dia itu menulis nama-nama anaknya di anak panah untuk diundi. Boleh di pause, saya bukakan Quran. Di pause bentar ya. Tadi di anak panah, ini kita lihat di dalam Al-Maidah ayat 90 dikatakan gini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasab dengan anak panah adalah perbuatan keji. Ternyata yang dilakukan oleh Abdul Muthalib itu adalah perbuatan keji menurut Al-Quran. Ya, lalu diserahkan kepada siapa di sini? Anak-anaknya, kepada patung Hubal. Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya. Jadi anaknya ini dipersembahkan kepada siapa ini? Coba Alif nanti dijawab ya. Anaknya si Abdul Muthalib ini dipersembahkan kepada siapa? Suruhan siapa? Agamanya Abdul Muthalib itu apa? Ya, namun orang-orang Quraisy mencegahnya. Ya. Nah, lalu gini, saya tunjukkan sekarang hadisnya. Di dalam hadis, bentar. Boleh di-pause bentar? Oke. Ini. Di dalam hadis Bukhari 1272, ya, hadisnya sahih. Di sini dikatakan gini. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ini pamannya Muhammad, ini kakeknya Muhammad. Terus Muhammad terus menawarkan kalimat syahadat kepada pamannya. Dan bersamaan itu pula kedua orang itu mengulang pertanyaannya yang berujung Abu Thalib pada akhirnya ucapannya tetap mengikuti agama Abdul Muthalib. Ternyata agama Abdul Muthalib itu berbeda dengan Muhammad yang adalah pagan Quraisy. Jadi udah terbukti ya bahwasanya Alif berdusta. Jadi entah dia nggak ada ilmu atau dia berdusta. Karena ini hadisnya ini sahih. Dan dari Sirah Nabawiyah juga demikian ceritanya, anaknya mau dipersembahkan kepada berhala. Nah, kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini juga jelas juga, halaman 118 ini ya. Dikatakan begini. Abdul Muthalib setelah itu menemuinya anaknya itu, kemudian Abdul Muthalib membawa mereka anak-anaknya itu ke patung Hubal di Ka'bah. Ya, di sini dikatakan apa? Patung Hubal terletak atas sumur di dalam Ka'bah. Jadi ketika Abdul Muthalib bahwa ini berdoa, ini ya tadi yang saya puji Anda. Ternyata Abdul Muthalib itu yang ke dalam Ka'bah ini berdoanya melalui patung Hubal, yaitu berdoa kepada berhala yang namanya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan tepat namanya Tuhan Anda itu Allah, yaitu siapa? Sesembahan pagan Quraisy, yaitu Tuhannya Abdullah. Oke, sekarang saya tunjukkan nih akar dari sinkretismenya Islam ya. Tadi ada yang ngasih nih sidik, cuman saya simpan terus. Ini kan Allah. Ini ternyata di sini yang mana nama Allah ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Nih ya, tadi kan mempermasalahkan bahasa yang tidak bisa dibantah sama sekali. Jadi kata Allah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu setara atau sinonim dengan Allah, Aka, dan Amba. Yang ini adalah dewa dari orang-orang yang beragama, ya tahulah, saya nggak akan nyebut ya. Terus ternyata benar kalau dewa Hubal gitu ya, atau dewa bulan. Nih sekarang kita lihat Allah bentuknya seperti ini. Kalau kita putar teman-teman, jadinya seperti ini. Nah ini apa? Ini dibacanya Om. Ya, huruf suci Om dalam bahasa Sanskerta.
Jadi ini merupakan bentuk klaim. Makanya kalau kita lihat nanti di dalam hadis Nasai 3124, boleh di-pause bentar? Ternyata ini Muhammad bersabda untuk memerangi apa ini? Untuk memerangi India. Kenapa? Karena banyak syariat dari India, dari pagan Quraisy ya, dari agama-agama Neoplatonis dan seterusnya, itu yang dicomot, makanya disuruh memerangi India dan juga kelompok yang bersama dengan Isa gitu ya. Silakan. Sorry ya, aku pakai semua waktunya. Oke, baik, saya tanggapi ya. Sebenarnya ternyata saya sederhana aja menanggapi. Ketika saya bilang tadi, cobalah berhati-hati dalam bernarasi. Ketika kamu menarasikan negatif tentang Allah itu kepada umat Islam, kamu secara tidak sadar, kamu itu sedang menyerang orang Kristen yang ada di Arab. Kau katakan pagan, kau katakan berhala atau apa, itu kamu sedang mengatakan. Saya sudah bilang tadi, sampaikan datanya, versi bahasa Arabnya, saya jelaskan sama Anda. Nama sang pencipta, sang sembahan. Lah kalau Anda tidak sepakat, saya bilang, yang kamu itu yang sedang kamu bantah pertama dulu adalah orang Kristen sendiri. Gitu loh. Kalau kamu serang begitu caranya, makanya saya bilang tadi saya pakai data begini, bukan mencocok-cocokkan konsep. Nah seperti itu ya. Kalau kamu katakan barusan dicocokkan seperti ini seperti itu mohon maaf, menurut saya bukan yang sangat ilmiah ya, mencocok-cocokkan seperti itu. Karena saya menampilkan data resmi dari Kristen itu sendiri. Saya bilang kalau Anda buka juga ada di kamus Al-Munjid, namanya itu di halaman 16 seingatku ya. Saya pernah melihat datanya, hard copy-nya ada di internal Muslim juga. Saya melihat di More Rizki, di situ dikatakan Allah itu siapa gitu. Nah itu udah jelas. Nah ketika kamu narasikan negatif seperti itu, ya itu silahkan. Pertama yang kamu serang adalah Kristen itu sendiri. Nah kedua, mengenai kakeknya Rasulullah ketika akan menyembelih atau membunuh ayahnya Rasulullah, lalu Anda tidak selaras, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ingat, ada masa kekosongan karena risalah ajaran yang diterapkan oleh Islam itu belum ada, orang nabinya belum lahir. Nah itulah ketika Anda tadi membawa dalil tentang bahwa sesungguhnya mengguni nasib dan lain sebagainya dilarang, iya itu di dalam ajaran dilarang. Sebelumnya ajaran itu belum ada. Makanya yang saya bilang adalah itu disebutnya masa fatroh, masa kekosongan. Dalam masa kekosongan itu, bahwa kakek Rasulullah dan seterusnya itu tidak menyekutukan Allah mereka. Makanya dikatakan kalangan yang hanif, orang yang condong mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Gitu loh, orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Loh, kenapa demikian? Iya, karena mereka sudah mengenal Allah. Nah, masalah ada yang menghadirkan berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Itu para berhala yang dihadirkan oleh orang-orang. Al-Quran pun sudah menyinggung. Ketika ditanya ke mereka, itu ada di surah Az-Zumar ayat 3, itu sudah dikatakan bahwa mereka itu tujuannya katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kan begitu bilangnya. Nah, maksudnya kan mereka itu menyekutukan Allah karena tidak boleh ada berhala. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, itu berhala dikosongkan. Itu udah jelas. Makanya sebelum ajaran Nabi Muhammad, banyak orang yang mengikuti pemikirannya karena pewahyuan belum datang. Tetapi yang namanya mengenal satu Tuhan itu sudah dikenal. Itu yang saya sampaikan tadi gitu loh ya. Itu yang saya sampaikan. Poinnya adalah lalu ketika dia mengutip hadis tadi model kiamat, bagaimana tentang ajaran ya. Yang hadis Bukhari 1272 di situ dikatakan bagaimana tentang itu ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW mendatanginya dan ternyata sudah ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abu Thalib? Rasulullah SAW terus mengeluarkan kalimat syahadat itu. Bahkan di hadis lain diterangkan bahwa aku ini Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamannya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena memang dia tidak mau, poinnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya sementara dia adalah paman yang paling membela Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad yang sangat mencintai pamannya itu, sehingga ada turun ayatnya ketika kalimat innaka la tahdi liman ahbabta wallahu yahdi may yasha, bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah itu jelas, maksudnya begitu. Mereka tidak mau, kan Abu Jahal pamannya tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW gitu. Nah mereka itu sudah mengenal bahwa Allah itu ada, tapi mereka di kalangan musyrikin, ya di kalangan musyrikin itu adalah ketika konsepnya tadi yang kau bawa berhala itu, mereka menghadirkan berhala-berhala dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah. Padahal Allah tidak menyukainya. Kalau masalah engkau membawa data sebelum datangnya risalah, itu masanya beda. Karena apa? Masa fatroh dengan masa kenabian itu sudah beda pembahasannya. Namun satu yang perlu dipahami adalah mereka semua sudah mengenal Allah. Ketika ada kalangan orang musyrik, mereka menyekutukan Allah dengan seenaknya sendiri, mereka beribadah mengikuti pemikirannya. Ya, terima kasih. Monitor itu Erben. Oke. Aku sedikit aja Bro Kiamat ya. Aku Oke, siap. mau menanggapi
Jadi saya hanya fokus di kata Allah tadi, itu bagus ya. Bentar ya, aku mau tunjukkan data ini. Kedengeran, saya nggak dengar lah Erbet. Oke ya, ini teman-teman direnungkan ya secara ini. Kok tutup ini, tutup. Aduh, ini ya. Jadi gini, yang menjadi perenungan adalah Abdul Muthalib itu meninggal 578, Nabi Muhammad lahir 571. Artinya mereka hidup bersama 7 tahun. Abdul Muthalib ini sudah menyembah kepada Allah. Sedangkan Muhammad menjadi nabi itu usia 40 tahun. Artinya dari 571 sampai 610 itu Nabi Muhammad itu berarti ikut ini agama Hanif. Kalau Abdul Muthalib menyembah Allah, Islam menyembah Allah, berarti Islam bisa disebutkan akar dari iman Abdul Muthalib. Artinya Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menegaskan penyembahan kepada Allah. Ini dia. Jadi artinya sembahan Abdul Muthalib dengan agama Islam itu sama. Padahal Abdul Muthalib ini sebenarnya Quraisy. Dalam satu sisi katakan Quraisy itu apa? Belum lagi nanti Nabi Muhammad usia 25 tahun ya, itu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu agamanya apa? Nasoro. Nabi Muhammad ini pun punya seorang yang sangat dekat dengannya, namanya Warakah. Warakah ini seorang Nasoro. Artinya berarti Nabi Muhammad sangat dekat dengan Warakah. Bahkan ketika Warakah meninggal, Nabi Muhammad itu kan mengalami kehilangan sosok seorang yang luar biasa dalam dirinya. Jadi pertanyaannya banyak ini dari sini. Sebenarnya Nabi Muhammad agama di sini atau Nasoro di sini? Atau Nasoro ini apa hubungannya dengan agama Hanif tadi? Silakan, bro. Silakan Kiamat. Baik, Cak, boleh di-pause dulu. Aku buka kamera. Bentar kok, enggak ini ya, enggak langsung. Ya, jadi begini, ini saya udah cek ya di dalam st-striptakla.org. Ini ternyata punya ortodoks Koptik. Jadi ini bahasa Arab. Nah, tadi Alif mengatakan bahwasanya Allah itu mau disama-samain sama Allah SWT ya, yang kemudian dikatakan adalah nama. Nah, terus saya mau buktikan dengan cara yang gampang aja. Jadi kalau dia kan mau bersembunyi di balik bahasa Arab, tapi kalau kita langsung buka di dalam Yesaya 42 ayat 8. Jadi gampang cara membuktikan. Yesaya 42 ayat 8 di sini kata apa? Aku ini Tuhan ya, huruf kapital ini Yotet Fafe. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku dan seterusnya kepada yang lalu, apalagi kepada ke Allah Arab gitu ya, nggak mungkin. Nah, sekarang kita cek ya di sini. Ya, kita buka tadi ini kan katanya nanti ke Kristen sendiri, ke internal. Waduh, kamu ini ada-ada aja, kamu ngajak saya bercanda ya. Yesaya 42 ayat 8 ya, kita cek. Ternyata ya ini ayat 8. Ternyata di sini apa? Akulah Tuhan ya, atau Yonet Fafe tadi huruf kapital semua. Inilah namaku. Ya, terbukti bahwasanya Allah itu bukan nama, tapi namanya adalah Yonet Fafe. Ya itu loh Alif. Ya, dari kebohonganmu kebongkar lagi. Kamu nggak bisa tipu-tipu di sini ya. Lanjut. Tadi Alif mengatakan bahwasanya ya Abdul Muthalib dan Abu Thalib itu adalah Hanif. Kamu nih bisa bedakan Hanifiyah dengan Watsinia atau pagan Quraisy nggak? Kalau nggak bisa membedakan ya repot bro, kamu bilang Hanif semua, dari Adam Islam, semua klaimnya Islam. Ini agama apa sih? Semua diklaim syariat orang pagan Quraisy, cium batu, tawaf, semua diambil. Bahkan nanti kalau udah belajar tasawuf dari kekristenan, Hindu, Buddha, semua diambil. Wah, saya kalau mau menceritakan bagaimana konspirasi dan kelicikan Islam terlalu banyak teman-teman. Cuma nanti jadinya terlalu menjijikkan. Jadi poinnya gini ya, Abu Thalib ini menolak syahadat. Dia mengikuti agamanya dari Abdul Muthalib ya. Jadi Anda itu mau bersembunyi kemana lagi? Agamanya apa? Ini saya tunjukkan. Anda kan bilangnya saya cocokmologi dari mana? Orang ini saya pakai sirah nabawiyah kok. Ini loh, Abdul Muthalib itu doanya kepada Allah. Tetapi di satu sisi di sini diceritakan Allahnya ini pakai A besar ya. Allahnya pakai A besar nih. Ini Muhammad belum, masih baru lahir ini. Yang Muhammad itu di dalam perut Aminah itu 4 tahun 9 bulan. Oke. Udah habis ya? Waktu habis. Iya. Ya, baik. Jadi begini ya, saya terima kasih. Memang saya naik ke sini saya tidak akan melakukan serangan balik. Saya akan menjawab apa yang dipernyatakan oleh kawan Kristen. Saya akan terfokus di sana. Tapi saran saya ya buat Kiamat,
ketika kamu membantah data saya yang di Kristen, tadi aku bilang ortodok, ya itu memang punya Kristen, saya bilang. Kamu bantah menerjemahkan, ya kamu coba terjemahkan saja gitu. Tapi kamu mengutip kitab Yesaya. Nah itu sebenarnya nggak sinkron. Membantah data saya. Coba katanya. kitab mana tadi? Coba kitab mana tadi yang kamu buka? Loh, ayo kita buktikan. Nah, kamu skip tahan dulu aja. Mau kitab mana yang nama? Coba langsung kita lihat terjemahannya apa. Tadi kamu sudah buka tadi juga tadi. Kitab mana? Tadi kamu bukan buka kitab. Loh, kamu dengerin dulu saya ngomong. nama. Sekarang saya mau lihat itu di ayat mana yang dikatakan Nah, nama. itu di websitenya Kristen saya bilang tadi. Di mana? Kamu Ayat juga berapa? buka. Nah, oke. Ayat berapa? Kok ayat berapa? Itu di websitenya Kristen. Kamu juga tadi buka. Ya, coba kamu tunjukkan sebelah mana coba. Loh, tadi kamu sudah menunjukkan. Tadi kamu menunjukkan apa Ya tadi? sudah, berarti Anda sudah terbantah gitu aja lepot. Masih Kok sudah terbantah? Ya udah saya buka lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya buka lagi. Nama sejak kapan? 1 Tawarin 16 ayat 26 di situ pakai kata Allah juga. Jadi Elohim itu ya, saya kasih tahu Elohim itu sesembahan. Mau malaikat, mau nanti dikatakan Allah, mau Allah di luar Allah, Allah Iya. semua dikatakan Mbak, Elohim. di sini bahwa waktunya Bang Alif ya, nanti kalau misalkan Betul. baru ditanggapin ya. Ya, saya bilang ini saya bilang ini datanya orang Kristen ini. Di mana? Ini Coba Mau bukanya diterusin di mana? apa belum? Nggak apa-apa, itu aku mau cek bukanya gimana yang itu. Nggak usah dijalankan waktunya gini. Bro, Tadi Ya, kiamat biar- sendiri katanya udah buka tadi. Biar langsung kita cek. Iya ya, bukanya gimana? Coba saya mau lihat tampilannya seperti apa. Tanggal 19. Coba kamu bukanya di home atau di mana? Ya di Chrome Ya, lah. itu di sebelah mana? Sebelah yang paling depannya itu mana? Maksudnya gimana sih? Loh, kamu ini gimana sih? Ini bukan ini nih. Nih, stkarlat.org full terus? free dan seterusnya. Ya buka aja ini websitenya ini ada ini. Di menu mana? Ya, makanya saya jelasin. Nah, Ya, ini yang kalau saya menunya di mana, Dek? nih, Langsung saya terjemahkan, langsung kita lihat sama-sama. kamu tadi buka, coba kamu open cam lagi. Tadi kamu buka websitenya, bener nggak? Loh, Iya, saya kamu sudah jangan-jangan buka, sudah itu tahu di depan buka, mata tapi kamu saya. nggak bisa baca. Nah, Jadi sekarang kamu di situ yang dikatakan Allah itu nama itu di menu mana? ini. Iya, itu di menu mana? Ini saya udah tampilannya nih, saya Ini udah buka. ada Ismun, ada Ismun. Contoh.org situs ortodok koptik sekarang. Ya. Ya Jadi, ini saya nih. tuh belajar Saya bilang nih, tentang Komus Di Alkitab ortodok ada yang Al-Muqaddas. mengatakan Allah itu adalah nama. Makanya Ini kamu sekarang baca ini. buka Kalau menunya kamu di nggak mana? bisa baca, Buka saya bantu menunya di terjemahkan. mana? Saya bilang saya fair. Nggak usah kamu yang menerjemahkan. Di mana? Lah ini buka aja. Ini kan saya bilang tadi ini ketik ya. Nah gini. Nih kalau kamu bisa baca nih, Allah fil kitabil muqaddas. Ya, Ketik aja kamu nih. debat sama orang Arab kemarin nggak bisa apa-apa kok. Debat dalam Lu bahasa kok malah Arab. jadi nyerang-nyerang ke sana sini. Iya, Ini baca kamu nggak nih. bisa bahasa Arab. Debat sama orang Arab aja nggak bisa kamu. Langsung ngomong bahasa Sunda. Loh iya. Ini jadi gimana? Mau mendebatkan saya nggak bisa bahasa Arab atau mendebatkan ketuhanan yang menggunakan bahasa Arab? Debat bahasa Arab mungkin kok. gini bro, Kiamat. Enggak, Kok makanya jadi aku aneh? penasaran. Itu Bentar, buka bentar, menunya bentar. gimana? Bentar, ajarin aku dulu dong cara bukanya gimana biar Lah aku ini lagi terjemahkan. diajarin, Kamu mau nggak? lagi diajarin. Lagi Iya. diajarin ini. Yaudah, Kamu sekarang gini, ketik. kamu klik kanan. Coba kamu klik kanan titik 3 terus kamu terjemahkan. Kamu buka yang menu tadi. Kamu buka menu tadi. Coba yang tadi kamu buka. Coba. Oke. Sekarang kita buktikan sama-sama. Nah, nanti kau aja yang bikin ya. Langsung buka. Langsung Yang buka, mana? ya. Yang mana? tadi. Yang ini. Yang tadi ini. kamu bilang yang Allah itu adalah nama. Silakan kamu buka yang seperti Repot tadi. juga sih ya kalau nggak bisa udah. Kamu nanti Nah, sekarang mau kamu klik kanan oke. atas. Kanan atas sekarang langsung terjemahkan. Terjemahkan. Nah, itu tuh, Oke. tuh. Kamu nanti Nah. sepakat apakah semua terjemah ini murni kebenarannya? Ini adalah, itu tuh lihat. Nah, nama Di apa? situ Nama dikatakan apa? Nama apa? Di situ adalah dalam nama Bapa. Di situ Ini adalah nama apa? Bentar dulu, Allah dulu. Nah, Ini adalah nama Allah. Allah. Terus Ini adalah sedang menjelaskan anak kata Allah. Anak Tuhan. Terus di situ dikatakan apa? Itu nanti Ini adalah anak Allah, ini anak Tuhan itu adalah nanti. nama Makanya Allah Tuhan. ini adalah nama apa? Nama Allah itu Tuhan. apa? Nama Nah, Tuhan, di situ pencipta semua dalam bahasa makhluk. Inggrisnya adalah God. Loh. God itu adalah nanti dibuatnya adalah Theos. Lari Theos lagi itu ke bahasa adalah Inggris. Allah. Gitu. Kamu semakin membantah pernyataan dari Kristen, kamu semakin menolak data ini. Kamu itu sedang tidak sepakat dengan Kristen ortodok itu. Loh, Orang di situ iya. kelihatan kok. Nah, ini kelihatan, kamu nggak bisa paham. Baca ini kamu nggak bisa paham. Kamu nggak paham ini. Ini adalah nama Tuhan. Allah itu adalah ini. Saya bilang tadi, hada ini ismun adalah sang nama al-ilah, sang sesembahan atau Tuhan. Saya bilang tadi udah jelaskan. Saya nggak melintir-belintir. Nah, lalu saya kembali ke bahasa Arab ya. Silakan kamu screenshot aja kalimat ini. Lanjut Kamu aja, screenshot, jalanin saya sampai melintir atau nanti tidak? saya ini kan. Silakan. Iya, ya udah artinya Allah itu adalah nama Tuhan, nama sang sesembahan saya bilang tadi. Nah, makanya kalau saya dari segi saya kembalikan ke bahasa aslinya gimana ntar? Aduh, gimana kembalikan ke bahasa aslinya ya?
Oke. Makanya saya bilang tadi menggunakan terjemahan, saya pakai satu perkata, saya bilang tadi al-ilah sang sesembahan, nama sang sesembahan gitu loh. Ini saya udah sampaikan tadi di dalam terjemah bahasa Indonesia adalah nama Tuhan gitu. Maksudnya nama sang sembahan, kholikun yang menciptakan, jamil kainati seluruh keadaan makhluknya, wal hakimu sebagai hakim. Cuman kan yang membedakannya adalah kalau di Kristen itu nanti ada Ibnullah namanya, ada anak Allah. Nah, ini beda lagi nanti konsepnya gitu loh. Tetapi yang namanya Allah itu sudah dijelaskan di sini. Ini saya sudah sampaikan. Nah, kalau bentar bro. Apa? Jadi kalau aku udah dapat dari sana penjelasannya. Udah lanjut. Iya. Pokoknya semakin kamu membantah data ini, kamu itu semakin menolak konsep kekristenan yang ada di Arab. Saya bilang gitu. Loh, jadi saya sampai selesai nggak nih? Tapi nggak apa-apa sih, saya kurang lebih 7 menit lagi karena mau maghrib juga. Bentar, aku mau tanya sama kamu. Data yang kamu pakai itu tahun berapa itu dibuat? Loh, ini website ini loh. Nanti langsung cukup 13 menit soalnya. Nah, ini aku udah dapat penjelasannya. Di sini dari Santo Takla juga. Apakah nama Allah itu diambil diciptakan oleh Islam? Ini nanti lengkap jawabannya. Oke. Ya nanti langsung aku tunjukkan datanya. Dari situ juga. Jadi kan dia mau mengklaim nama Allah itu dipakai dan seterusnya. Nanti ya silakan lanjut aja. Saya bilang, saya pakai data Kristen. Kalau kamu mau membantah seperti apapun silakan bantah. Ini data dari internal Kristen. Saya bilang kamu kalau semakin membantah berarti kamu semakin membantah data-data Kristen, itu silakan aja gitu loh. Saya bilang waktunya dijalanin saya aja. cuma menampilkan data gitu. Semakin kamu serang, kamu semakin menyerang datanya orang Kristen gitu aja saya bilang. Oke, mengenai masalah kemusyrikan saya bilang tadi sebentar ya. Saya siapkan salah satu data di Al-Qur'an. Saya memang hari teman-teman kalau bingung ini udah kelar apa belum gitu, biar supaya ada kondusif juga diskusinya. Kalau misalkan begini masih potong lagi kan itu waktu kita lagi bicara. Tadi tuh gini loh Kak Ica. Tadi kan di framing itu adalah nama Allah, itu adalah nama ya. Kok jadi tadi saya mau pastikan menunya di mana gitu loh. Saya cuma mastiin itu karena aku dibentrokin gitu loh sama itu. Kok framing kalau data resmi. Saya Oke. Ya kamu ralat dulu kalau saya framing, kamu ralat dulu. Udah lanjut aja. Kamu ralat dulu kalau saya memframing. Kamu ralat dulu, bisa nggak? Kamu ralat dulu. Loh, kamu tadi kan mau membentrokkan, sedangkan saya terus nunjukin ayat di dalam Yesaya. Terus apa? Makanya udah kamu jalan aja, udah ngomong aja, biar waktumu cepat habis tuh. Iya, silakan kamu bantah. Cuman yang sedang kamu bantah adalah datanya Kristen. Kalau bilang saya framing, di mana saya framing? Saya pakai data resmi. Sudah gitu boleh, loh. Kak. Kita lanjut, Pak. Nah, kata Allah ini sudah dikenal. Saya kembali. Saya kurang lebih 5 menit lagi, makanya jangan dipotong terus ini. Ini udah mau masuk maghrib ya. Nah, oke, saya kembali. Ketika kata Allah sudah dikenal betul, makanya ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu tidak dikenalkan lagi nama Tuhannya siapa, karena sudah dikenal, sudah diketahui nama Tuhannya adalah Allah. Nah, mengenai masalah praktek kemusyrikan sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka menghadirkan berhala. Oke, saya buka datanya. Nah, ini contoh. Saya buka di surah Az-Zumar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu min duni auliya ma na'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Innallaha yahdi man huwa kadibun kafar. Oke, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, yang hanif dari musyrik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, mereka yang mendekatkan berhala ini berkaitan dengan kemusyrikan, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, ya, kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Nah, ini maksud mereka itu punya niat baik, tapi seenaknya menghadirkan berhala-berhala. Mereka sudah mengenal nama Tuhannya, tapi mereka menghadirkan berhala. Nah, itu makanya ketika tadi dikatakan, dia sudah tahu Allah dari pamannya. Saya bilang sepakat, orang dari zaman Nabi Ismail itu sudah mengenal Allah kok. Nah, makanya ketika wahyu pertama Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, tidak mengenalkan lagi namanya, orang namanya sudah dikenal kok. Yang diperlukan oleh Nabi Muhammad adalah memberantas kemusyrikan, praktek-praktek kemusyrikan. Oke, tempatku ini sudah adzan maghrib ya, kawan-kawan. Saya izin mute dulu. Jadi buat kawan-kawan tidak perlu juga ada pembelaan, karena saya tidak menyerang kalian, karena saya Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika menyaksikan video yang barusan kita dengar? Agak sedikit memanas, tapi juga memberikan edukasi yang bagus. Teman-teman, kalau kita mendengar dan menyimak dengan teliti, maka ada yang perlu kita garis bawahi. Cara berpikir yang ditampilkan oleh polemikus muslim dan ustadz tersebut merupakan cara berpikir yang keliru terhadap Alkitab, terhadap keyakinan orang percaya atau Kristen secara khusus.
Mengapa saya katakan demikian? Memang kayaknya sudah dari dulu dia mengetahui bagaimana cara bertakiyah atau menjawab, menafsirkan Alkitab lepas konteks semuanya. Jadi kalau kita dengar tadi teman-teman, saya rasa apologetik Kristen tersebut udah capek menjelaskan supaya Anda teman-teman para polemikus ustadz berhenti menafsirkan Alkitab seenak pikiranmu, menafsirkan, mencomot, lalu mengembangkan narasi yang tidak pada tempatnya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semua yang dia ucapkan itu merupakan tafsiran-tafsiran liar. Sudah diluruskan, tapi juga tidak dia terima. Karena apa? Itu yang dia inginkan, mengkerdilkan teks itu dengan cara memasukkan pikirannya di dalam tanpa mengetahui konteks secara keseluruhan. Padahal Alkitab itu teman-teman, padahal Alkitab itu tidak bisa dilepaskan dari konteks. Bisa saja berbicara tentang Tuhan dan Tuhan, tapi itu berbeda konteks. Bisa saja bicara Allah dalam dua kalimat, tapi itu berbeda konteks. Jadi kalau kita meneliti Alkitab, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks, sehingga kita comot satu lalu kita tafsirkan seenak kita. Maka yang layak untuk didengarkan itu bukan ustadz tersebut, karena ustadz tersebut merupakan orang yang suka berputar-putar lidahnya untuk menafsirkan Alkitab, seolah-olah dia yang paling tahu, lalu mencoba memakai bahasa-bahasa Ibrani gitu ya kan. Itu cuma mengelabui. Sekalipun dia bisa membaca misalnya Ibrani, tapi kalau toh juga diartikan lepas konteks, itu berarti liar gitu loh ya. Maka ketika dijelaskan oleh teman-teman kita, dia nggak ngerti, karena tujuannya bukan untuk mengerti, tujuannya untuk mengkerdilkan, tujuannya bukan untuk mengerti kitab suci dengan cara hermeneutik yang benar, bukan, tapi tujuannya adalah untuk merapuhkan pandangannya terhadap keyakinan Kristen. Maka kalau teman-teman kepengen bijak memahami keyakinan kekristenan, Anda harus belajar dari para apologetik Kristen itu. Nah, di saat yang sama teman-teman, kita dengar bagaimana apologetik Kristen memberikan sebuah apologetika yang defense gitu ya. Bukan hanya sekedar bertahan juga, tapi juga menyerang begitu ya. Jadi memang harus ada itu. Tapi biasanya ya kalau misalnya menyerang, lalu sedikit-sedikit dikupas Quran dan hadis, biasanya yang ada kepanasan, lalu tuduh menghina, nista dan segala macam ya. Biasalah. Kalau mereka menafsirkan Alkitab seenak kepalanya sendiri, kita pasti mendapatkan ya menista gitu. Kita udah tahu lah. Salah satu di antara apologetik itu diincar juga kan gitu ya. Itu cara-cara yang kurang dewasa dalam beragama, karena ketika Anda mempelajari atau menafsirkan Alkitab lalu mengatakan itu kebenaran walaupun jauh dari fakta itu, Anda bebas-bebas saja. Tapi ketika Quran dan hadis Anda dikupas tuntas dengan tafsiran-tafsiran yang notabene dari literatur kalian, Anda justru menuduh yang lain-lain gitu ya. Nah, ada ketidakseimbangan cara berpikir ya, ada ketidakseimbangan. Nah, teman-teman, dalam hal ini untuk mengerti Alkitab berdasarkan konteksnya, kamu harus belajar dari apologetik Kristen. Karena Anda, para polemikus Muslim, tidak beriman terhadap Alkitab, tidak beriman kepada Yesus. Apalagi kalau Anda mencoba untuk mengkerdilkan konsep Tuhan yang sudah ada bagi Yesus. Dia Tuhan bukan karena pengakuan manusia kan? Jadi itu clear. Jadi sejauh manapun polemikus ini berputar, bersilat lidah, licin bibirnya untuk mengkerdilkan tentang Yesus bukan Tuhan, didoakan dan segala macam, itu tidak akan bisa membantah kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan sejatinya. Titik. Kenapa? Ya jangankan manusia, malaikat saja mengakui dia Tuhan. Bahkan seluruh para murid yang hidup sejaman, bahkan di zaman Yesus, mereka memberikan pengagungan, penghormatan, pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan guru-guru daripada rabi-rabi Yahudi atau orang-orang ahli Taurat, imam kepala dapat menyaksikan perbedaan pengajaran Yesus yang notabene menunjukkan dia Tuhan.
Jadi dia disalibkan itu bukan karena unsur yang lain, tapi karena dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Artinya apa? Dia tidak pernah salah dan tidak perlu seperti Zakir Naik dan lain sebagainya. Mana Yesus disebut Tuhan dan sembahlah aku. Tidak perlu, itu udah basi. Itu omong kosong yang selama ini ditawarkan, dibombastiskan oleh para polemikus. Udah terjawab itu, gitu ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu mengajarkan yang sesuai dengan sejarah. Yesus sekalipun diragukan tetap tidak terbantah. Tapi kalau kitab Anda, keyakinan Anda dibahas, Anda sudah kepanasan. Nah, kita sebagai orang Kristen diberi hak untuk mempertanggungjawabkan ajarannya di depan orang-orang yang menyalahpahami. Kita tidak boleh diam. Kita harus memberikan pertanggungjawaban untuk meluruskan mereka. Mari kita cerdas, semoga kalian cerdas. Jangan buta, buka pikiran Anda, buka mata Anda, jadilah bijak, cari literatur, karena zaman ini zaman canggih, bisa belajar di mana saja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.